Halo teman-teman, sekarang nama George Soros itu menjadi hantu ya di pasar modal Indonesia setelah kejatuhan pasar modal sampai 6% selasa pekan lalu ya. Dan ini yang membuat para investor takut untuk masuk ke pasar Indonesia, bahkan terjadi capital outflow di pasar modal. Bahkan BCA itu selama 6 bulan terakhir sahamnya tergerus hampir 150 triliun. Bank Mandiri, BRI, kalau bank nilai pasarnya tergerus, hati-hatilah teman-teman, karena bisa saja pertumbuhan ekonomi kita sedang slow down sekarang ya. Slow down karena apa? Efek dari defisit APBN itu hampir di atas 50 triliun karena pemerintah pengelolaan APBN-nya ugal-ugalan, bangun jalan tol itu tidak ekonomis yang membuat banyak sekali perusahaan konstruksi jatuh. Lalu selain itu juga efisiensi anggaran, korupsi di mana-mana, itu yang membuat APBN kita terperosok jatuh, dan itu berimplikasi pada indeks harga saham. Jadi teman-teman, kalau indeks harga saham jatuh, itu merepresentasikan bahwa ekonomi kita lagi tidak baik-baik saja. Dan orang-orang seperti Soros, itu orang-orang yang pintar sekali bermain pada saat harga saham jatuh itu, pada saat kurs rupiah melemah di angka 16.000. Jadi orang-orang kayak Soros ini, dia kan pialang ya. Di Amerika Serikat dia sangat terkenal menjadi hantu lah dari pasar modal ke pasar modal. Jadi dia tahun 92 dia mencoba untuk menjatuhkan pasar modal Inggris kan, termasuk nilai tukar Inggris jatuh dan membuat negara itu menjadi krisis besar. Begitu juga tahun 98 dia bermain dengan pasar uang di Thailand ya, Pak, jatuh dan membuat negara-negara di ASEAN dan Asia itu terperosok jatuh dalam krisis. Dan kita harus berterima kasih karena dengan permainan itu juga rejim diktator Orde Baru di Indonesia tumbang dan kita mulai membuka lembaran baru dengan sistem demokrasi. Nah, pertanyaan saya adalah, ngapain Soros memperhatikan betul Indonesia saat ini? Apakah memang dia hanya bermain-main dengan pasar modal doang? Nah, kalau Soros ini kan orang yang istilahnya kalau dalam ekonomi orang-orang yang melampaui kurva. Jadi teman-teman yang belajar tentang IPS, ekonomi di SMA, orang-orang kayak Soros ini orang-orang yang sering melampaui kurva. Jadi orang-orang yang melampaui kurva, orang-orang yang IQ-nya bagus, uangnya juga banyak. Jadi kalau misalnya dia sudah masuk ke saham BCA misalnya, tiba-tiba saham BCA melejit dan orang ikut, ada istilahnya refleksivitas feedback. Jadi orang ikut ke sana, lalu ketika orang rame-rame ke sana, dia pindah ke tempat lain, dan pada saat dia pindah ke tempat lain, saham itu jatuh, dan semua orang yang mengikuti arus permainan dia itu hancur. Jadi nilai uangnya tergerus tajam. Jadi Soros ini sangat canggih otaknya ya, uangnya juga sangat banyak. Jadi hati-hati. Tetapi yang menjadi poinnya adalah Soros itu memantau Indonesia bukan hanya pasar modal karena APBN kita secara fundamental ekonomi kita bagus. Jadi fundamental ekonomi bank itu masih sangat bagus, perusahaan-perusahaan batubara juga sangat bagus, produksinya juga sangat bagus. Tapi apa sebenarnya yang mau dipantau oleh Soros? Menurut saya, dia sedang memantau rejim sekarang. Jadi ini rejim yang mengarah ke anti demokrasi itu sangat berbahaya. Ingat ya, Soros itu menulis buku tentang open society, masyarakat terbuka, masyarakat yang transparan dengan akuntabel. Itu adalah dia sangat mendambakan sebuah rejim yang sangat demokratis karena dia mengambil alih konsep itu dari Karl Popper, seorang filsuf, dengan bukunya tentang demokrasi and its enemy, demokrasi dan musuh-musuhnya. Jadi menurut Popper, musuh dari demokrasi adalah orang-orang yang anti kritik. Jadi teman-teman seperti Rocky Gerung, Bang Haris Ashar, Bang Refli Harun, itu sebenarnya orang-orang yang sebenarnya pengimbang dalam demokrasi, tapi kalau mereka ditumpulkan, sengaja dicari-cari masalahnya, ya ini adalah rejim yang diktator. Jadi harus hati-hati dengan rejim yang sekarang, karena Soros itu memantau Indonesia bukan memantau hanya pasar uang, bukan hanya memantau ekonomi Indonesia, tetapi memantau rejim yang coba bermain-main dengan demokrasi. Jadi hati-hati ya.